Kita awal informasi hari ini, pemirsa. Aksi ricuh di Lapas Kelas 2A Bau-Bau, Sulawesi Tenggara diduga kalapas menganiaya napi. Tindakan kekerasan tersebut memicu aksi protes sejumlah keluarga narapidana dan aktivis yang berujung ricuh. Aksi ricuh di Lapas Kelas 2A Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Kericuhan terjadi diduga kalapas dan anak buahnya menganiaya napi. Narapidana mengaku tidak hanya mendapat penganiayaan, namun juga perlakuan tak manusiawi yang dialami hampir setiap hari. Akibatnya dugaan penganiayaan sempat terjadi kericuhan di dalam lapas. Terlibat narapidana yang emosi meneriaki kalapas dengan kalimat makia. Tindakan kekerasan memicu aksi protes sejumlah keluarga napi dan para aktivis. Unjuk rasa pun berlangsung ricuh saat masa aksi memaksa masuk ke dalam lapas. Para pengunjuk rasa terlibat aksi saling dorong dengan sejumlah petugas lapas hingga nyaris adu jotos. Tidak ada, cuma kita hanya semacam ya namanya pemeloncoan supaya mereka tidak melakukan tindakan pidana. Kita suruh dia mungkin ada sedikit guling-guling aja tapi nggak ada pembukaan sama sekali. Atas tindakan kekerasan tersebut, pengunjuk rasa menuntut kalapas dan petugas lapas Bau-Bau yang terlibat kekerasan diproses hukum lantaran dianggap melakukan pelanggaran serius. Dari kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba Ainis melaporkan. Jenazah pendaki asal Brasil Juliana Marins batal diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Polda NTB. Otopsi akan dilakukan di Denpasar, Bali usai proses pengurusan administrasi. Wakil Gubernur NTB menyampaikan jika otopsi jasad pendaki asal Brasil Juliana Marins batal dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara Polda NTB menyusul dokter yang melakukan otopsi sedang tugas di luar daerah. Otopsi sendiri akan dilakukan di Denpasar sesuai dengan permintaan keluarga untuk mengetahui penyebab kematian dari Juliana. Selain itu, hasil otopsi juga dibutuhkan oleh pihak kedutaan untuk proses pemakaman di Brasil. Dan keluarga tadi sudah melakukan pertemuan terbatas dengan kami, dan pada intinya keluarga korban juga menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan semua pihak, lebih-lebih teman media, dan dengan sudah berhasil dievakuasi, mereka menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam dan permohonan maaf. Mereka memang membatasi diri untuk tidak didokumentasikan. Sebelumnya evakuasi jasad Juliana berlangsung dramatis karena terkendala cuaca. Korban dievakuasi tim SAR gabungan dari kedalaman 600 meter. Juliana terperosok ketika mendaki Gunung Rinjani. Posisi korban terdeteksi melalui pantauan udara drone thermal. Selama 3 hari, petugas sempat kesulitan melakukan evakuasi karena medan yang terjal dan cuaca ekstrim. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pasca meninggalnya Juliana di Gunung Rinjani, Instagram pribadi Presiden Prabowo Subianto diserbu komentar warga Brasil. Mereka mengungkapkan kekecewaan karena pemerintah Indonesia dinilai tidak efektif dalam proses evakuasi Juliana. Sejumlah netizen dari Brasil meluapkan kekecewaannya ke Presiden Prabowo Subianto. Mereka menyesalkan tim SAR Indonesia yang lalai dan tidak memberikan makan dan minum selama korban menunggu proses evakuasi. Ini adalah komentar warganet Brasil yang meramaikan Instagram milik Presiden Prabowo Subianto. Mereka menyoroti sikap pemerintah yang dianggap mengabaikan prioritas penyelamatan dan membiarkan korban tak berdaya tanpa diberikan bantuan air dan makanan. DPR menyoroti hal serupa dan telah memerintahkan komisi terkait untuk memberikan masukan pada pemerintah tentang apa yang terjadi di Gunung Rinjani. Selain Instagram Prabowo Subianto, warganet Brasil juga mengungkapkan kekecewaannya di laman sosial media X kepada tim SAR Indonesia. Mereka menanggapi tim SAR Indonesia tidak efektif dalam upaya penyelamatan kepada Juliana. Tim Liputan iNews melaporkan.
Buntut aksi warganet Brazil yang menyerbu akun Instagram Presiden Prabowo Subianto, pimpinan DPR memastikan akan ada evaluasi pada proses evakuasi pendaki asal Brazil Juliana Marins. Tadi kami sudah sampaikan kepada komisi terkait untuk juga melakukan kunjungan atau juga evaluasi dan memberikan masukan kepada pemerintah tentang hal yang terjadi di Rinjani. Demikian. Di balik suksesnya proses evakuasi jenazah pendaki asal Brasil Juliana de Souza Pereira Marins dari jurang Gunung Rinjani Lombok NTB tersimpan kisah heroik para relawan. Agam Rinjani, salah satu rescue tim SAR, membagikan momen dramatis saat proses evakuasi. Pendaki asal Brazil yang terperosok di jurang Gunung Rinjani di Lombok NTB berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Salah satunya datang dari Agam Rinjani, anggota tim SAR yang membagikan momen dramatis saat ia harus bermalam di tebing curam sedalam 600 meter demi menjaga jenazah Juliana Marins. Selain itu, Agam Rinjani menuai pujian sebagai pahlawan dari warganet Brazil atas mengevakuasi korban tewas pendaki Juliana Marins yang jatuh ke jurang Rinjani sedalam 600 meter. Jenazah korban selanjutnya ditandu menyusuri rute pendakian menuju posko Sembalu. Kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Nusa Tenggara Barat menggunakan helikopter medis. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jelang libur panjang Tahun Baru Hijriah, aktivitas warga Jakarta dan sekitarnya mulai terlihat meningkat pada Kamis malam. Dan untuk mengetahui situasi terkini, kita pantau situasi terkini di sejumlah titik melalui kamera NTMC Polri. Kita akan simak gambar di kiri atas layar kaca Anda adalah kawasan Simpang Selipi Palmerah. Kita lihat bahwa ada satu jalur yang cukup padat, namun sisi lainnya nampak lancar. Walaupun ada beberapa titik ke kawasan Selipi yang memang padat sejak sore tadi, tapi kalau kita lihat kondisinya saat ini sudah mulai mengular. Selanjutnya pemirsa, di gambar bagian kanan atas layar kaca Anda adalah kawasan Simpang Semanggi yang biasanya menjadi simpul kemacetan, tidak hanya jam sibuk di sore hari tetapi juga jelang libur panjang. Kita bisa melihat kepadatan lalu lintas sudah terlihat baik di jalur tol dalam kota maupun akses Jalan Gatot Subroto, sehingga Anda yang ingin mengakses ke arah Simpang Semanggi untuk memperhatikan jam-jam dan juga himbauan informasi yang disampaikan oleh pihak NTMC Polri. Kita beralih pemirsa ke gambar di kiri bawah layar kaca Anda, kawasan Bundaran Pondok Indah yang situasinya lengang saat ini. Walaupun Pondok Indah menjadi salah satu titik tersibuk juga di Jakarta, tapi kalau kita lihat situasinya ada keramaian namun belum signifikan, tetapi juga Anda tetap harus terus memantau situasi terkini melalui informasi dari pihak kepolisian. Kemudian kita akan melihat juga tadi di Simpang Tomang, Jakarta Barat, situasinya juga ramai lancar di Simpang Tomang, Jakarta Barat. Sejak sore tadi juga terpantau ada keramaian, namun kita lihat saat ini kondisinya sudah mulai lengang, tetapi Anda tetap harus memperhatikan terutama jelang libur panjang atau long weekend ini tentu aktivitas masyarakat akan semakin tinggi. Ya, pemirsa, kawasan Malioboro pun di Yogyakarta terpantau ramai jelang libur panjang Tahun Baru Hijriah ini. Kawasan dari Malioboro tentunya pemirsa memasuki masa libur panjang Tahun Baru Islam. Kawasan Malioboro Yogyakarta ini tentunya dipadati ribuan wisatawan yang datang dari berbagai daerah, karena ribuan wisatawan memadati kawasan Malioboro sejak atau mulai pada Kamis malam. Nampak wisatawan mengunjungi Malioboro untuk bersuah foto di beberapa lokasi ikonik di kawasan favorit wisata ini. Sementara sejumlah wisatawan lainnya berbelanja oleh-oleh khas Jogja. Malioboro masih menjadi salah satu lokasi favorit bagi para wisatawan. Terlebih, pemerintah memberlakukan
kawasan bebas kendaraan bermotor pada pukul 18 hingga 21 malam sehingga wisatawan semakin nyaman menikmati suasana malam Malioboro. Peningkatan jumlah wisatawan diprediksi akan terus meningkat hingga akhir pekan nanti. Memasuki libur panjang Tahun Baru Islam, puluhan ribu kendaraan wisatawan mulai memadati Tol Paster Bandung. Kepadatan juga terjadi selepas gerbang Tol Paster menuju pusat kota Bandung. Sebanyak 58 ribu lebih kendaraan tercatat memasuki gerbang Tol Paster sejak siang hari. Kepadatan juga terjadi dari arah Dr. Junjunan menuju area tol hingga menyebabkan kemacetan sepanjang 5 km. Dinas Jasa Marga Kota Bandung mencatat sejak pagi tadi sebanyak 32.626 kendaraan memasuki Kota Bandung. Sementara kendaraan yang keluar Kota Bandung hingga malam ini tercatat sebanyak 58.711 kendaraan. Kepadatan diprediksi akan terus berlangsung hingga esok hari. Usai 12 hari perang melawan Iran, ekonomi Israel runtuh. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda.